Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gadis berusia 9 tahun sambil menggendong adiknya mengambil sisa sayuran di pasar. Ketika penjual melihatnya, mereka dimaki dan diusir. Penjual ikan yang melihat memberikan 2 ikan pada gadis itu. Banyak anak-anak dari keluarga miskin harus memikul tanggung jawab lebih awal. Pada usia ketika mereka seharusnya bermanja pada orang tuanya, bermain dengan teman-teman mereka, mereka alih-alih menjadi tulang punggung seluruh keluarga. Hiao Er, seorang gadis berusia 9 tahun dan memiliki adik lelaki yang berusia 4 tahun. Ibunya sakit serius dan harus dirawat di rumah sakit. Selain merawat adiknya, Hiao Er harus juga menemukan cara agar dapat menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hiao Er meskipun masih berusia sangat belia, dia sudah dapat melakukan pekerjaan rumah. Setiap hari dia tidak hanya mencuci dan memasak, tetapi juga pergi ke sekolah sambil menjaga adiknya. Setiap hari Hiao Er bangun pagi dan membuat sarapan, membangunkan adiknya, memandikannya dan membereskan rumah. Kemudian pergi ke sekolah dengan adiknya di punggungnya. Melihat situasinya, gurunya menyediakan ruang di belakang kelas untuk adik laki-lakinya bermain dan juga memobilisasi siswa untuk membantu Hiao Er menyumbangkan perlengkapan sekolah. Meskipun adiknya masih kecil, dia tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Jadi dia selalu diam menunggu kakaknya selesai sekolah. Karena kehidupannya sangat sulit, Hiao Er tumbuh menjadi anak yang rajin dan hemat. Dia juga bisa menjahit dan merombak pakaian lama menjadi pakaian kecil untuk adik laki-lakinya. Hiao Er yang baru berusia 9 tahun tampak seperti orang dewasa kecil yang mengurus semuanya. Dengan kemandirian Hiao Er, ayahnya menjadi tidak khawatir dan merawat istrinya dengan tenang. Namun, biaya pengobatan istrinya yang mencapai puluhan ribu yuan seperti gunung yang membuatnya sesak nafas. Hiao Er selalu menghibur ayahnya, mengatakan bahwa ibunya pasti akan sembuh dan mengingatkan ayahnya untuk selalu memiliki kepercayaan diri. Hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Hiao Er melihat ayahnya yang bekerja keras terlihat sangat tua dari usianya. Dia ingin membuatkan makanan lezat untuk ayahnya dan memberikan hadiah untuknya. Jadi Hiao Er mengambil sebagian dari uang sakunya dari hasil memulung sampah dan membawa adiknya ke pasar sayur. Ada banyak jenis sayuran, buah-buahan, dan makanan laut, tetapi ketika dia bertanya soal harganya, Hiao Er selalu menundukkan kepalanya. Dengan hanya beberapa yuan di sakunya, dia tidak bisa membuat hidangan lezat untuk ayahnya. Pada saat itu, Hiao Er melihat ada penjual sayur yang mengupas banyak sayuran. Dia membawa adik laki-lakinya dan dengan gembira mengambil sayuran di tanah. Namun, penjual sayuran melihatnya. Penjual itu dengan marah mendekatinya dan merebut sayuran yang dibawa adiknya. Dengan kasar memakinya. "Pengemis kecil, mengapa kamu mengambil sayuran ini? Aku ingin menyimpannya dan memberi makan kelinci. Jika kamu mengambilnya lagi, akan aku pukul kamu." Adik laki-lakinya ketakutan dan menangis. Hiao Er yang berjongkok di tanah juga ketakutan. Setelah terdiam sejenak, dia diam-diam menyeka air matanya dan membawa adiknya pergi. Kebetulan seorang paman penjual ikan laut melihat kejadian itu dan tidak tega melihat mereka berdua. Penjual ikan itu menghentikan mereka dan dengan ramah bertanya, "Anak-anak, di mana orang tuamu? Mengapa kalian berdua berada di sini?" Hiao Er dengan malu-malu berkata, "Ibu sedang sakit
dan ayah harus merawat ibu. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Saya ingin membuat makanan enak untuknya, tetapi saya tidak cukup uang." Penjual ikan menarik nafas, mengusap kepala mereka dan berkata, "Anak baik, paman akan memberimu 2 ikan dan masak makanan enak untuk ayahmu." Paman penjual ikan langsung mengambil 2 ikan segar dalam tangki dan memberikan kepada Hyoer. Namun Hyoer tidak mau menerimanya. Tetapi karena adiknya berteriak-teriak agar kakaknya menerimanya, dia memandang adiknya dan akhirnya mau menerimanya. Sebelum pulang, Hyoer berbalik badan mengucapkan terima kasih kepada paman dan paman melambaikan tangannya. Ketika sampai di rumah, ayahnya sangat senang melihat Hyoer membeli ikan. Ayah dan anak perempuannya itu duduk bersama untuk memotong ikan. Saat mereka memotong ikan, tiba-tiba ada suara gemerincing jatuh di dalam baskom. Ketika ayahnya memeriksanya, dia menemukan sebuah cincin. Dia melihat lebih dekat dan dengan gembira berkata, "Anakku, di mana kamu membeli ikan itu? Lihat apa yang ada di dalam ikan ini. Ayo kita jual, sekarang ibumu akan terselamatkan." Hyoer menggelengkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dia menceritakan bahwa ikan ini pemberian dari paman penjual ikan dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, cincin ini pasti milik paman. Kita tidak boleh menjualnya dan harus mengembalikannya." Melihat putrinya yang begitu bijaksana, ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, kamu benar. Kamu tidak dapat memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Pergilah dan kembalikan cincin ini, dan ayah akan memasak ikannya." Hyoer mengambil cincin itu dan berlari ke kios paman penjual ikan untuk mengembalikan cincin. Paman sangat senang dan berkata, "Tidak heran menantu perempuan saya tidak dapat menemukan cincin itu dan terus mencarinya kemana-mana. Ternyata cincin itu dimakan ikan." "Hah, anak baik, terima kasih." Hyoer berkata, "Sama-sama, paman." Hyoer kemudian memberitahu penjual ikan apa yang baru saja dikatakan ayahnya. Paman memandang Hyoer dengan ekspresi serius dan berkata, "Bawa aku ke rumahmu." Setelah tiba di rumah Hyoer, penjual ikan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan kisahnya dari ayah Hyoer, mata paman berkaca-kaca dan berkata dengan rasa sedih, "Ini adalah cincin kawin dari orang tua saya untuk istri saya dan menurun ke menantu perempuan saya. Bukan masalah harganya yang mahal atau murah, namun cincin ini sangat bermakna untuk kami. Karena kalian telah jujur dan mengembalikannya, saya ingin memberi kalian 100.000 yuan." Melihat Hyoer dan ayahnya yang ingin menolak, paman menjelaskan, "Penjualan makanan laut saya cukup maju. Hyoer jujur dan dapat dipercaya. Saya menyukainya. Bagaimana kalau Hyoer membantu saya sepulang sekolah? Dan anggap saja uang 100.000 yuan adalah gaji di muka. Setuju? Dan yang paling penting adalah membantu kalian keluar dari kebutuhan mendesak ini dan menyelamatkan nyawa ibu Hyoer." Setelah mendengar kata-kata paman, Hyoer dan ayahnya meneteskan air mata, membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada paman. Pada saat itu, adik laki-laki Hyoer berteriak, "Aku akan mati kelaparan, aku ingin makan." Mendengar ini mereka semua tertawa.